Jadi memang itu sebuah sistem yang memang ada. Nah, makanya tadi saya sampaikan, kalau nanti Danau Sentani ini menjadikan sebuah salah satu langkah strategis dari pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dan nanti PDAM yang akan kelola, ini mungkin kita akan memulai sebuah sistem tadi water treatment. Kita akan memulai sebuah sistem teknologi yang sama dengan yang ada di kota-kota besar di Jawa maupun di Sulawesi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kalau sudah ada water treatment, maka kita akan menggunakan teknologi untuk mengolah air. Sehingga tadi ya keluhan-keluhan yang sekarang air hujan kemudian keruh, itu minimal nanti masyarakat yang akan mendapatkan air bersih dari pipa yang nanti dihasilkan dari Danau Sentani itu akan bisa seperti kayak di Jawa. Tapi mungkin perlu juga kami sampaikan bahwa pemanfaatan Danau Sentani nanti oleh PDM itu tidak menggantikan sistem yang ada. Dia sifatnya hanya membackup saja, ya. Jadi mungkin jangan sampai ada perkiraan bahwa PDM akan mengeksploitasi Danau Sentani menjadi konsumsi air bersih. Tidak, ya. Kami tidak akan memanfaatkan Danau Sentani sebagai sumber air utama, tidak. Justru ini akan menjadi pendamping saja. Karena begini, kami juga akan berhitung sebuah nilai ekonomis juga, cost juga, ya. Ini kan high cost, ya. Sehingga memang kami ingin menyampaikan kepada masyarakat ya yang ada di Danau Sentani maupun warga kota yang nanti akan menerima manfaat ke depan, ya. Ini sekarang belum dimanfaatkan, belum. Saya prediksi mudah-mudahan 2 tahun ke depan, ya, 2024 ini sudah bisa dimanfaatkan, ya. Kalaupun itu ada pemerintah pusat sudah melakukan proyek, ya, karena sekarang ini kan belum kelihatan, ya. Saya sih berharap 2024 itu sudah bisa dimanfaatkan. Nah, ini adalah upaya untuk membackup saja, ya, membackup. Karena ada kekhawatiran bagaimana Pak dengan air permukaan Danau Sentani. Saya kira ini kan ada siklus alamiah, ya. Begitu air diambil, ada hujan, ada aliran sungai yang masuk juga. Jadi ini tidak memanfaatkan 24 jam. Paling kita memanfaatkan 3 sampai 4 jam, ya, untuk operasional. Tapi memang ke depan dibutuhkan juga penambahan reservoir. Artinya bak-bak penyimpan cadangan air, sehingga ketika terjadi bencana seperti begini, kita memiliki cadangan yang cukup untuk minimal bertahan di 2 atau 3 hari. Sehingga atau paling tidak pada saat proses perbaikan ada cadangan, ada. Ya, itu memang menjadi sebuah mimpi, ya. Sekarang boleh dikatakan saya mimpi lah. Mimpi di kota Jayapura memiliki cadangan reservoir air yang besar, ya. Ya mungkin ada beberapa kapasitas, ya minimal ya 3 sampai 5 ribu lah. Ada sebuah reservoir seperti itu yang kita cadangkan simpan airnya. Ketika masyarakat terjadi kayak seperti begini, bencana, ada cadangan yang kita manfaatkan. Kan lumayan kalau ada sampai 3.000 sampai 10.000, ya, dalam kapasitas existing disimpan. Nah, ini bisa menjadi solusi bencana ini. Nah, ini memang desain ini sudah kami mimpikan, ya, tapi kembali, ya, ini menjadi PR bersama lah PDAM, pemerintah daerah, ya, dengan provinsi, kota, kabupaten, dan pemerintah pusat untuk bagaimana masyarakat Papua ini bisa memperoleh kontinuitas dalam pelayanan air bersih seperti itu. Untuk pemanfaatan Danau Sentani, Pak, ya tadi Bapak katakan dari 2018, ya? Ya, proyeknya mereka 2018 ya, sampai 2020, ya. Balai Wilayah Sungai Kepulauan Papua yang membangunnya. Terus apa kendalanya, Pak, sampai belum? Ya, memang pertama kalau saya lihat memang pertama, ya, dari sisi penyiapan lahan, ya, memang belum sampai hari ini kita belum mendapatkan kejelasan, ya, artinya ada atau tidak pendanaan itu, ya. Yang kedua, kalau saya lihat memang ketidaksinkronan koordinasi pada level pusat pun masih belum, ya, belum mencapai komunikasi yang optimal. Ini kan ada mekanisme pembagian proyek, ya, pembagian wilayah kerja. Pertama, dalam mekanisme kerja di pemerintah pusat itu memang dibagi-bagi mereka dalam tanggung jawab itu. Jadi kalau bicara tentang sumber air, maka itu ranahnya itu adalah dari
Direktorat Sumber Daya Air yang melalui Balai Wilayah Sungai Papua. Tapi kalau bicara tentang reservoir ya, water treatment, mengolah air ya, dari air danau menjadi air siap dialirkan kepada pelanggan air bersih dan bak-bak serta jaringan pipanya, itu menjadi tanggung jawab Cipta Karya. Nah, sehingga harus ada koordinasi yang kuat antara Cipta Karya dengan SDA ya. Nah, ini memang ranahnya pemerintah pusat. Saya hanya menganalisis saja. Menganalisis saja bahwa kedua direktorat ini belum memiliki keterpaduan di dalam menggolkan keinginan masyarakat Papua mendapatkan pasokan air ya, yang baru lah dan setani. Nah, mudah-mudahan dengan berlalunya ini PON ya, sebenarnya kemarin saya berharap PON itu bisa dimanfaatkan ya, tapi walaupun tidak itu dimanfaatkan pada saat PON, toh juga PON berhasil dan PDM juga dalam tanda kutip kita bisa membuktikan ya, bisa memenuhi ya kebutuhan atlet kontingen yang cukup banyak pada saat PON dan Pepanas itu kita juga sebuah kebanggaan. Tapi ini tidak boleh berhenti ya, artinya saya berharap ada sebuah upaya percepatan dari Kementerian PUPR ya pusat untuk mendorong percepatan pemanfaatan Danau Sentani dan juga terhadap kemungkinan PDM akan mengajukan proposal baru untuk memanfaatkan aliran air Siborgonji 2 ini untuk menjadi alternatif sumber air bagi masyarakat Papua. Itu yang harapan kita. Nah, kalau ini sudah bisa disikapi oleh pemerintah pusat dan dukungan dari pemerintah daerah, saya kira ke depan PDM akan memiliki sebuah kemampuan untuk menjawab tantangan masyarakat tadi. Tantangan bahwa kemajuan penduduk itu juga bisa dibarengi dengan penambahan kapasitas produksi. Kalau 2024 kita bisa memanfaatkan Danau Sentani yang 300, Siborgonji 2 100, berarti ada potensi 400. 400 kalau dengan metode perhitungan kami, katakanlah 1 liter air ya, kapasitas produksi itu rata-rata kita bisa memanfaatkan sekitar 60 SR. Kalau 60 kali berarti kita bisa memperoleh manfaat sekitar 24.000 ya sambungan rumah. Sambungan rumah kita kalikan dengan orang ya, katakanlah per SR itu ada 6 kakak, itu berapa puluh ribu masyarakat Papua bisa terpenuhi oleh kebutuhannya oleh Danau Sentani dan Siborgonji 2. Itulah harapan saya sebagai tukang ledeng ya, mewakili teman-teman tukang ledeng ya kebetulan juga dukungan ya dari stakeholder Bupati Wali Kota ya, terhadap PDM ini cukup tinggi ya. Yang mudah-mudahan lah ini pemerintah pusat bisa mendengar lah aspirasi tukang ledeng ini bahwa perlu dipercepat, perlu ada upaya strategis untuk membantu pendanaan dalam hal spam baru. Kami dengan kemampuan yang dimiliki saat ini ya, pelanggan ini kan yang datang membayar kan baru 50%. Dari total berapa? Iya, dari 36.380. Ini hanya 50% yang datang membayar. Tapi kami berupaya ini untuk memaksimalkan dengan tadi ya. Kayak sekarang bencana nih ratusan juta. Saya mengeluarkan dana untuk perbaikan. Dari mana? Ini tidak ada bantuan dari pemerintah daerah karena pemerintah daerah tidak mungkin juga membantu operasional PDM. Dari mana ini operasional PDM ini? Ya kita manfaatkan dari rekening air ini. Nah, jadi kalau misalkan rekening airnya tersendat masyarakat membayar, ya kami juga akan kesulitan ya untuk melakukan pembenahan seperti kayak yang ini yang tidak terduga, termasuk juga pemasangan sambungan baru. Masyarakat itu kan didapat dari pengembangan dana yang kita miliki dari pelanggan yang membayar rekening air seperti itu. Begitu, Pak. Dari terkait dengan tunggakan per bulan berapa sih? Ya, jadi kami kan rata-rata memiliki pendapatan potensi uang di masa itu 5 miliar ya per bulan. Tapi yang datang kan cuma 50%. Sementara kalau kita bicara uang yang dapat kita tagihkan itu sekitar 65%.
Jadi memang setiap bulan itu kami memiliki tunggakan yang cukup besar ya. Data saya di tahun 2007 Januari 2017 sampai November 2021 itu ada 34,4 miliar. 34,4 miliar itu piutang pelanggan yang ada di PDAM. Nah, maka ini memang menjadi PR ya untuk PDAM. Ya, kami juga sudah melakukan pemutusan juga ya. Setiap tahun itu kita memutus sekitar 8.000 masyarakat yang tidak membayarkan air. 8.000 rata-rata setiap tahun. Tapi ternyata ya itu yang membayar tetap hanya 50% saja yang datang. Nah, ini memang menjadi sebuah dilema. Kami sudah melakukan upaya pemutusan, upaya penagihan, tapi ternyata ini juga masih belum menambah jumlah yang membayar. Melalui IT juga saya sudah membenahi, ya. PDAM sudah membenahi. Sekarang sudah bisa membayar di loket-loket perbankan, di ATM, ya. Kemudian melalui HP juga, ya, di kantor pos, ya. Sebenarnya sudah tidak ada lagi masyarakat alasan bahwa ada alasan saya jauh membayar ke loket PDAM atau antri. Sudah nggak ada lagi karena HP kita sudah bisa menggunakan untuk membayar rekening air, sudah melalui SMS banking, mobile banking, tidak alasan. Nah, cuma memang ya itulah yang realita yang ada, bahwa ternyata masyarakat pun masih menomorduakan terhadap pembayaran rekening air. Sementara kami sendiri sudah berupaya untuk melakukan sebuah perubahan, ya artinya ada sebuah perubahan lah di internal PDAM. Ya, yang saya rasakan 3 tahun terakhir ini, bagaimana mereka memiliki semangat untuk melayani perubahan, bagaimana mempercepat sebuah pengaduan, ada sebuah keinginan untuk bersama bahwa masyarakat harus segera cepat mendapatkan air ketika ada gangguan. Kemudian kita juga sudah membeli mobil tangki air, ya, untuk memberikan pelayanan cuma-cuma gratis kepada masyarakat kalau terdampak, ya. Ada upaya-upaya kita juga untuk meningkatkan CSR kepada masyarakat, ya, melalui kegiatan-kegiatan yang memang bisa membantu suplai air bersih gratis, ya. Kemudian terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan sosial, mobil tangki kita bisa membeli 3. Itu ada sebenarnya upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan, dan pelayanan itu meningkat kalau ada dana dari masyarakat yang terkumpul. Ya, saya nyampaikan dengan 50% masyarakat yang datang ke PDAM, ya berarti ya pelayanan kami juga akan sulit juga berkembang. Tapi bagi kami dengan dana yang terbatas yang datang kita peroleh daripada masyarakat, ini juga tidak menjadi alasan kita untuk mengurangi pelayanan. Kita tetap mengoptimalkan potensi yang ada, tetapi akan lebih baik pelayanan ini ketika masyarakat mampu menyadarkan dirinya untuk membayar rekening air. Seperti itu. Tadi menyadarkan dirinya. Ada upaya dari PDAM untuk mendorong masyarakat sendiri. Sekarang saya sudah melakukan kerjasama dengan Polresta Jayapura Kota, kemudian dengan Kejaksaan Negeri Jayapura, ya. Kemudian kita juga sudah membentuk 6 regu, ya. Saya sudah memberi kendaraan pick up 6 unit untuk tim yang bergerak di lapangan. Kita juga menggunakan media-media seperti Cepos, ya, TVRI, ya, kemudian media-media lokal untuk mewartakan tentang upaya-upaya tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban masyarakat, ya. Kami sudah melakukan itu, ya. Bahkan sekarang ini dengan sistem informasi yang kami miliki, itu pelanggan yang menunggak 2-3 bulan itu kita akan melakukan pemutusan kembali. Jadi upaya kami memutus 8.000 1 tahun ini ternyata tidak juga membuat peningkatan, ya, efek jerah juga kurang. Jadi kami akan menggunakan atau akan mengkoordinasikan lah dengan pihak-pihak yang saat ini bekerja dengan PDAM untuk memastikan ada tindakan hukum, ya, tindakan hukum, ya, siapa yang memang mengemplang dalam pembayaran rekening air, ya kami akan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk mendelegasikan ada semacam hak tagih, ya, kejaksaan untuk bersama-sama kira-kira dari 36.380 pelanggan ini
kita akan sasar dulu mana ini pihak-pihak yang pengemplang yang tertinggi dari. Jadi dari istilah diputihkan Pak ya? Nggak ada, pemutihan tidak ada. Jadi sebenarnya tidak ada pemutihan, tetapi kami juga memiliki sebuah SOP ya. Apabila ada pelanggan yang memang merasa bahwa tidak memakai air, merasa tidak pakai air kemudian terjadi loncakan, itu kan bisa dilakukan koreksi rekening. Tetapi koreksi rekening itu adalah sebuah cara untuk mencari titik tengah terhadap permasalahan pelanggan. Makanya tidak ada alasan pelanggan itu untuk tidak membayar rekening air. Kalau berat, meternya misalkan terlalu tinggi pemakaiannya, kita sudah ada laboratoriumnya untuk lab menguji di terameter. Saya sudah membeli alat baru ya kemarin, terameter portable. Jadi kita uji benar atau tidak pemakaiannya. Kalau tidak benar ya kita koreksi. Kita koreksi. Atau ada keluhan lagi misalnya masyarakat, Pak ini kan rekeningnya sudah 5 tahun lalu, tapi kok masih ada ditagihkan? Ini kan penghuni lama. Nah, ada juga upaya itu untuk diselesaikan. Kami tidak bisa melakukan pemutihan, tapi dalam sistem kami namanya adalah koreksi rekening. Koreksi rekening ya. Rekening yang 10 tahun, 5 tahun itu bisa dilakukan koreksi. Tetapi yang memiliki kewenangan koreksi itu adalah Dirut. Tidak boleh di tataran manajemen di bawah, karena ini bahaya ya. Makanya saya sampaikan tidak ada kata susah masyarakat membayar rekening air. Kalau yang dulunya ada permasalahan dari Dirut ya saya sendiri bisa memberikan sebuah pertimbangan ya dalam hal koreksi ini. Tetapi ini ada mekanismenya. Nanti dari cabang yang mengusulkan ke direksi, nanti diusulkan melalui direksi, melalui kepala unit masing-masing, nanti diusulkan ke Dirut, nanti Dirut juga akan nanti melakukan kajian dengan direktur umum yang membidangi tentang masalah rekening, baru nanti akan dilakukan sebuah koreksi. Nanti di bagian teknologi informasi inilah yang akan merubah rekening. Jadi ada mekanismenya, tidak serta-merta dilakukan dengan pemutihan, penghapusan, tidak seperti itu. Ada mekanismenya. Tapi saya menjamin bahwa akan ada solusi ketika masyarakat keberatan dengan tagihannya, seperti itu. Pak, sebelum kita mengakhiri dialog diskusi kita ini, harapan Bapak terhadap masyarakat khususnya pelanggan yang pertama untuk pelanggan ya, rekening pembayar pelanggan PDAM, saya kira saat ini kami melakukan pembenahan pelayanan di IT ya, kemudian pembenahan dari sisi kualitas. Sekarang kita menggunakan sodium hipoklorit ya. Nah, operasional itu didapatkan dari rekening yang Bapak Ibu pelanggan PDAM bayar ya. Maka harapan saya adalah mari ya penuhi kewajiban itu. Batas pembayaran itu tanggal 20 setiap bulan, bayar di loket-loket terdekat, mau di perbankan, kantor pos maupun di cabang PDAM. Karena apa yang Bapak Ibu sekalian bayar itu akan membantu peningkatan pelayanan. Untuk apa? Untuk meningkatkan pertama pemeliharaan juga ya, supaya kontinuitas itu terjamin. Yang kedua, untuk meningkatkan juga kualitas pelayanan. Ya, bagaimana kita meningkatkan, menambah tempat-tempat desinfeksi ya untuk mengolah air menjadi lebih higienis, itu juga dibutuhkan dana ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah upaya kita untuk meningkatkan cakupan pelayanan. Karena apa yang dibayar oleh pelanggan itulah yang akan kami investasikan untuk menambah cakupan pelayanan. Seperti kayak kami akan menambah sambungan rumah di Muara Tami ya. Uangnya dari mana? Ya uangnya dari pelanggan yang membayar di wilayah lain. Artinya akan menambah akses masyarakat lain di wilayah atau distrik yang sekarang berkembang. Selain itu juga ada wilayah-wilayah seperti di perumahan di Kota Raja, di BTN ini kan ada perumahan-perumahan baru ya. Kemudian mungkin di AB Pura juga. Nah, perumahan-perumahan baru itulah yang akan dibiayai oleh PDAM untuk menambah cakupan pelayanan. Uangnya dari mana? Ya uangnya dari apa yang dibayar oleh pelanggan. Nah, ini adalah upaya-upaya strategis kami untuk memastikan bahwa uang yang dibayar oleh pelanggan kami membayar rekening air tepat waktu, kami manfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat ya. Tidak ada untuk kepentingan lain. Dan kami juga bersyukur ya dari pemerintah kota juga memberikan dana penyertaan modal. Ya.
dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini kami diberikan setiap tahun 4,5 miliar. Untuk apa? Dan dana 4,5 miliar itu bukan untuk kepentingan direksi operasional pegawai, nggak ada. Saya tidak pernah 1 rupiah pun untuk membayar untuk gaji pegawai, apalagi untuk gaji direksi, nggak ada 1 rupiah pun. Seluruh dana dalam press money yang diberikan oleh pemerintah kota itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan cakupan pelayanan, ya. Bagaimana kita menggratiskan ganti meter, ya. Ganti meter itu nggak ada lagi sekarang, kita gratiskan, ya. Jangan sampai nanti ada bilang bayar sekian, meterisasi, ya oknum lah. Jadi kegiatan meterisasi meter yang resmi yang kita lakukan meterisasi, kecuali pelanggannya merusak kita denda. Tapi kalau meterisasi itu kita tidak membebankan ke pelanggan, ya tidak. Kemudian kita juga ini untuk mensubsidi masyarakat yang sambungan baru, ya. Karena kalau misalkan sambungan baru kita membuka baru lah, katakanlah kita PDAM memasang pipa jaringan baru, itu rata-rata kalau ada perumahan yang dipasangnya oleh PDAM itu rata-rata 5 juta, ya, untuk sambungan baru itu. Tapi kita memberikan kebijakan, ya, itu sesuai dengan tingkat investasi yang dikeluarkan itu antara 1.650.000 sampai maksimal tuh 2 juta atau 2,5 tergantung tingkat biaya yang dikeluarkan. Seperti kayak kami kemarin baru melakukan perbaikan di perumahan Lantamal, ya, di Hamadi, ya. Seluruh perumahan di Lantamal kita fasilitasi dengan pipa baru. Nah, uang dari pelanggan itulah yang kita gunakan untuk investasi jaringan pipa baru. Termasuk juga untuk melakukan rehab-rehab. Jadi ada pelanggan yang jaringannya sudah puluhan tahun, kebocorannya tinggi, ya kita lakukan perbaikan, ya. Kemudian ada jaringan-jaringan yang banyak bocor, ya, kita juga berikan rehabilitasi. Nah, itu adalah upaya-upaya yang kita gunakan dari penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah dan juga dari masyarakat, sehingga ini bisa maksimal, ya. Selain itu juga kami juga menjamin juga gajinya pegawai. Dari mana? Dari rekening air, ya. Staf saya di lapangan kan harus saya perhatikan dari mulai kesejahteraannya pada saat dia kerja, keselamatannya, kemudian pensiunnya. Nah, dari mana? Dari pelanggan. Nah, maka kewajiban saya sebagai dirut untuk memastikan bahwa staf saya bekerja dengan nyaman, ya, baik sekarang maupun hari tuanya. Nah, ini dari mana? Dari pembayaran rekening airnya. Kalau petugas kami di lapangan nyaman, ada jaminan semuanya dari pembayaran rekening air, kan pasti kinerja pelayanan juga akan semakin meningkat. Dan tujuan kami untuk mencapai pelayanan yang prima itu akan tercapai. Artinya kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat. Apa yang diberikan masyarakat ke PDAM itu akan memberikan juga dampak terhadap kinerja pelayanan juga. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana hak dan kewajiban itu balance, ya. Jadi kalau masyarakat nggak usah takut mengadu melalui PDAM Info juga bisa, melalui website PDAM juga bisa, melalui FB juga bisa, messengernya PDAM juga bisa, nah melalui Instagram juga bisa. Jadi semua media bisa dijadikan alat untuk mengadu kalau ada pelayanan tidak maksimal. Dan saya paling merespon, ya, kalau ada masyarakat dimanapun, apakah itu melalui media sosial, melalui cepos juga sering, atau melalui IKKJ kadang banyak, ya. Saya malah yang menjadi jawab langsung, ya, terhadap keluhan ini, karena kami ingin membuktikan bahwa PDAM ini sudah beda. PDAM ini memberi nuansa baru, ya, mindset baru, bahwa kami hadir itu untuk pelanggan, dan pelanggan itu adalah aset kita. Pelanggan ini bukan objek PDAM, bukan. Pelanggan itu adalah mitra, pelanggan itu adalah aset kami. Sehingga kalau ada hal-hal yang bermasalah di lapangan, ngadu dengan baik, tidak usah mencaci petugas kami di lapangan, tidak usah menghardik apalagi dengan kekerasan di kantor, ada yang menggebrak meja, menghancurkan perangkat kita, tidak perlu itu. Karena teman-teman di lapangan sudah maksimal, tinggal kita benahi dalam artian komunikasinya, apa yang harus kita lakukan. Saya yakin lah, kita di tanah Papua ini kan orang-orang semua yang cinta damai, kan.